jenis-jenis bahan. Nah, bahan yang sering digunakan pada bahan-bahan fashion yang terdiri dari bahan tambang dan bahan non-tambang. Ada juga dari bahan-bahan new renewable energy dan non-renewable. Bahan logam dan non-logam, bahan organik dan bahan. Jenis-jenis bahan yang biasanya digunakan ya berasal dari logam. Itu ada berbentuk besi, ada non besi. Ya. Yang non logam berasal dari batuan, lampu padat, minyak, lampu cair, dan gas. Asal dari jenis-jenis bahan tersebut ya, dari tambang terbuka. Misalnya batuan, dan ada juga logam. Nah, dari tambang tertutup, nah itu bisa berupa minyak bumi, ya, batuan, dan logam. Nah, definisi pengantar yang sering kita dengar, yaitu pengantar itu sebetulnya apa? Nah, kalau kita sudah dapat mendefinisikan, ya. Nah, definisi pengantar tersebut ialah pengantar ialah suatu benda yang ataupun non logam yang dapat satu titik ke titik lain. Nah, pengantar dapat berupa kabel, pengantar dengan insulasi ataupun kawat, pengantar tanpa. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar atau konduktor harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang bersatu, konduktivitas cukup baik, koefisien yang panjang kecil, modulus sinyal atau modulus elastisitas. Nah, apa yang dimaksud dengan konduktivitas? Konduktivitas itu adalah konduk antar. Itu harus, ya, kalau misalnya suatu bahan, dia mempunyai cukup, artinya dia dapat mengantar dengan cukup baik antarannya. Sehingga nanti, ya, energi daya yang ada pada pengantar tersebut cukup kecil. Koefisien mulai panjang. Misalnya pengantar pada suatu jarum. Misalnya kan ditarik dari satu tiang. Nah, kalau dia mempunyai ya panjang misalnya 50 meter dalam pemasangan, nah itu tidak boleh ya terlalu melengkung, terjadi endongan yang besar. Apalagi dia muainya nanti. Nah, kalau misalnya awalnya pemasangan dia endongannya 15 derajat, nah setelah terjadi muai misalnya terjadi 30 dan lebih lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Yang ketiga, modulus sinyalnya atau modulus elastisitas cukup besar. Artinya di sini ya walaupun dia dibengkokkan, dia harus tetap tidak boleh patah. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor. Ya. Yang pertama logam biasa, seperti misalnya tembaga, aluminium, dan besi. Dua logam campuran alloy, yaitu logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dengan jumlah tertentu dari logam jenis lain untuk meningkatkan kekuatan. Artinya di sini ya yang kedua ini. Nah, kalau misalnya suatu bahan yang terbuat dari logam tembaga saja itu kan memang cukup bagus daya antaranya, tapi di sini harus ya ada campuran lain untuk dapat ya misalnya
mengurangi berat. Ya. Kalau dia semua terbuat dari tembaga, berat suatu pengantar itu sangat berat. Makanya kalau misalnya terjadi terpasang dalam suatu jaring, dan ini dia akan endongannya terlalu besar. Oleh karena itu, maka tembaga biasanya dicampur dengan campuran lain. Nah, kalau aluminium sendiri, nah itu dia mudah patah dia. Sehingga harus ada campuran yang dapat memperkuat atau meningkatkan kekuatannya. Memang dia ringan dia, tapi daya angkatnya juga kurang dibandingkan tembaga. Bahan pengantar. Bahan yang bisa digunakan sebagai konduktor. Satu, nomor 3, logam paduan komposit, yaitu 2 buah atau lebih jenis logam yang dipadukan dengan cara konveksi peleburan atau melting atau pengelasan. Klasifikasi konduktor. 1, kawat logam biasa, contohnya PVC, bar, kopper, konduktor, dan AC. AC itu adalah all aluminium. Kedua, kawat logam campuran dalam pelung alloy, contohnya AAC, all aluminium konduktor. Klasifikasi konduktor menurut bahannya ada nomor 4 ya. Kawat lilit campuran alloy, yaitu kawat yang dililitkan terdiri dari 2 jenis logam atau lebih. Contohnya ACRR, aluminium konduktor steel reinforced. Klasifikasi konduktor menurut konstruksinya. Yang nomor 1, kawat padat, dalam kurung solid wire penampang bulat. Yang kedua, kawat berlilit, stranded, dalam kurung stranded wire, terdiri dari berapa kawat sampai kawat padat yang dililit. Jadi dari berapa kawat yang dililit sampai kawat padat yang dililit. 3, kawat berongga, dalam kurung full conductor. Dalam kawat berongga yang dibuat untuk mendapatkan diameter yang besar. Klasifikasi konduktor menurut isolasinya. Ada nomor 1 adalah konduktor telanjang. Nomor 2, konduktor berisolasi. Contohnya kabel split dan kabel NYY. Pola-pola kabel pengantar atau kawat pengantar. Yang nomor 1 adalah single phase. Nah, ini contohnya dia seperti gambar di samping ini. Ini adalah single phase, dia terdiri dari 1 inti yang dibuat seperti ini. Yang kedua, twisted phase. Contohnya seperti ini ya. Nah, kabel yang seperti ini banyak digunakan pada jaringan. Nah, dia terdiri dari 1 inti yang dililit ya. Biasanya dia sudah tergabung dililit ya. Twisted phase. Yang ketiga, ribbon kabel. Ribbon kabel biasanya yang disebut dengan ribbon itu seperti ini. Dia tergabung dengan suatu bentuk yang dijadikan satu. Misalnya dia berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian yang sifatnya sangat kompleks daripada jaringan yang memerlukan beberapa warna. Itu misalnya kabel pita dan sebagainya untuk
Yang nomor 4 adalah kuarsial kabel. Kuarsial kabel ini biasanya digunakan pada antena, jaringan-jaringan antena. Misalnya antena TV, antena pemancar, dan sebagainya. Yang lain namanya pola-pola bundle core. Satu, nah ini yang disebut dengan bunch, yang terdiri dari beberapa kawat dilihat seperti ini. Yang kedua dalam bentuk konsentris. Nah ini gambarnya, kalau misalnya kabel itu yang konsentris, dia terdiri dari bundel ya, dalam 2 alur atau 3 alur seperti ini. Ada 1, 2, dan 3. Ini konsentris. Nah, yang ketiga adalah unidireksional. Ini sama seperti tadi, unidireksional. Yang nomor 4 adalah rope. Nah, rope seperti ini. Ya, ada mirip dengan ini. Kemudian rope. Ada karakteristik konduktor. Ya. Ada 2 jenis karakteristik konduktor, yaitu 1 kekuatan mekanis, contohnya kekuatan tarik, 2 kekuatan listrik. Yang lainnya adalah resistivitas listrik konduktor. Resistivitas listrik adalah kemampuan suatu bahan dalam menahan arus listrik. Resistivitas listrik dinyatakan sebagai R sama dengan rho L per A, di mana R itu adalah tekanan dalam yang semuanya rho tekanan jenis, dan kurung rho L adalah panjang bahan, M A adalah luas kenalpang bahan. Nah, ini tabel dari resistivitas listrik atau konduktor. Nah, di beberapa bahan ada silver, sulfur, gold, aluminium, magnesium, tungsten, molybdenum, zinc, brass, cadmium, dan juga ada tin, palladium, tin, tantalum, lead, arsenik, antimoni, mengalum, monel, metal, perlu, konstantin, manganis, steel, primat, silo, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari resistivitas dari sebuah ya bahan listrik tersebut. Nah, koefisien temperatur hambatan, besarnya perubahan akibat perubahan suhu dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan RO dalam kurung 1 plus alfa dalam kurung P min P0 dalam kurung tutup dan kurung besar. R-nya tahanan akhir setelah perubahan suhu. R0-nya adalah tahanan awal sebelum perubahan suhu. Alfa koefisien temperatur bahan, P temperatur akhir. Nah, di sini T0-nya temperatur